Udah 1 bulan aja nih Infinix Giro 30 5G rilis secara global. Dan sampai sekarang Infinix Indonesia belum ngasih kode entah kapan akan dirilis. Sementara saudaranya si Itel tanggal 5 mau launching yaitu S23 Plus yang sama juga pakai layar melengkung. Tapi Itel S23 Plus beda kelas ya. Mungkin karena pas Giro 30 5G muncul secara global, di Indonesia lagi fokus-fokusnya sama GT10 Pro. Cuman yang bikin kaget itu, di sosmed udah ada yang nge-spill nih harga resminya si Giro 30 5G. Kalau dari hasil screenshotan itu, buat varian terendahnya, RAM 8GB dibanderol mulai 3.099.000, sedangkan RAM 12GB-nya di 4 jutaan. Wah, kalau beneran emang segitu, Infinix baik banget nih buat warga Indonesia. Soalnya di pasar India sana, varian terendahnya aja dibanderol 4 jutaan. Gue sih nggak bisa ngejamin ya, entah beneran segitu atau cuman mancing-mancing aja nih. Soalnya pas gue cari di e-commerce tersebut, iklannya udah nggak ada. Entah mereka iseng aja buat pasang iklan atau ulah orang lain nih yang iseng ngedit. Tapi kalau dibanderol beneran segitu, ya gue senang-senang aja. Malah berharapnya gitu kan. Buat yang belum tahu, Infinix Giro 30 5G ini punya desain yang mewah karena pakai layar melengkung dengan luas 6,78 inci. Panelnya AMOLED, kecerahannya 950 nits, refresh rate 144 Hz, support HDR10+, dan Corning Gorilla Glass 5. Kalau pakai HP layar lengkung itu berasa kayak mewah dan frameless aja. Cuman stigma orang kalau layar pinggirnya ini katanya rentan rusak. Mungkin bisa aja kepentok kali ya. Mengingat ini udah Gorilla Glass 5, harusnya sih rada kuat lah. Dan harus pinter-pinter juga nyari tempered glass yang melengkung. Salah satu fitur yang paling di-highlight di HP ini yaitu bisa rekam video selfie-nya sampai 4K 60 fps. Ya, targetnya buat pecinta ngevlog yang kepengen pakai perangkat serba mobile ya. Resolusi kamera selfie-nya ini dibekali 50 megapiksel yang mampu nangkap foto dan video dengan kualitas tinggi, detail, dan kelihatan hasilnya kayak HP flagship gitu. Selain kamera selfie yang dipamerin, setup kamera belakang juga pastinya sangat menarik buat dibahas. Karena dia punya lensa ultrawide 13 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera utamanya 108 megapiksel yang udah dikasih OIS. Akhirnya ultrawide nongol lagi nih di HP Infinix. Meski desain layout kameranya mirip-mirip sama GT10 Pro dan Note 30 series. Poin paling seru kalau lagi ngebahas HP Infinix yaitu chipsetnya. Di harga yang terjangkau, dia rela ngasih Dimensity 8020 yang fabrikasinya 6 nanometer TSMC. Chipset ini bisa dibilang cukup powerful, bahkan bisa jalanin apps Genshin Impact dan game populer lainnya di settingan ultra. Skor Antutunya aja bisa tembus di angka 700 ribuan poin. Dengan hasil benchmark segitu, HP ini udah lebih dari cukup buat pemakaian sehari-hari. Pokoknya aman banget deh. Di sektor RAM dan storage-nya, dia dibekali RAM 8 atau 12GB LPDDR4X dan storage 256GB UFS 3.1. Kombinasi chipset ngebut sama RAM dan storage-nya, HP ini siap banget buat diajak multitasking dan jalanin apps berat sekalipun seharian penuh. Kapasitas baterai di HP ini udah gede di 5000 mAh yang udah support fast charging 68 watt. Dan tentunya adaptor udah include nih dalam box penjualan ya guys. Kalau softwarenya, Giro 30 5G ini jalan di XOS 13 dengan base Android 13. Dan harusnya bisa naik lah minimal 1 kali update Mayor OS. Sedangkan fitur spesial di HP ini yang pasti udah jaringan 5G, NFC, sertifikasi IP53, dual speaker, in-display fingerprint. Cuman sayangnya port audio 3,5 mm udah nggak ada nih. So, kesimpulannya buat yang demen bikin konten dengan kamera depan atau belakangnya, ini sih cocok banget. Apalagi dari segi desainnya juga emang mewah banget lah. Malah berasa kayak pakai HP flagship 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan kini diturunin ke level mid-range.
Kalau soal harganya, sejak video ini tayang emang belum keluar resminya, entah beneran dibanderol 3 jutaan atau 4 jutaan. Ya kita tunggu aja, semoga akhir bulan ini Infinix Zero 30 5G udah rilis di Indonesia. Mengingat sertifikasi TKDN-nya udah lama terdaftar. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.